Ya, oke. Apa kabarnya nih? Ketemu lagi ya pada mata kuliah matematika diskrit gitu ya. Jadi untuk kesempatan kali ini yang akan saya bahas yaitu tentang aljabar boolean gitu ya, dan rangkaian ekivalen gitu. Oke, baik, ini kita langsung mulai saja gitu ya. Nah, oke, di sini aljabar boolean dan rangkaian ekivalen gitu. Nah, jadi aljabar boolean ini ya, ini terdapat teori-teori aljabar boolean yang merupakan aturan dasar gitu ya. Jadi di situ kan ada hubungan antar variabel boolean. Nah, aturan ini digunakan untuk memanipulasi ya, ataupun menyederhanakan ya. Kalau manipulasi ini kan mungkin ada kali, tambah dan lain-lain ya, dioperasikan lah gitu, dan menyederhanakan suatu rangkaian logika ke dalam bentuk yang bervariasi gitu ya. Nah, bentuk variasi nanti kan tujuannya itu misalkan hanya ada satu rangkaian yang hanya gerbang N saja atau gerbang OR saja gitu. Oke, nah ini rangkumannya. Aljabar boolean dapat dirangkum dalam bentuk-bentuk berikut ya. Ini dalil-dalil boolean postulat gitu ya. Kalau hanya satu ya, postulat 1 B1 ya, X sama dengan 0 atau X sama dengan 1 ini tak pasti ya, dia diabaikan saja karena satu inputan gitu. Nah, kalau dioperasikan dengan yang postulat 2 itu 0 N ini kan ya, titik ini N ya, 0 N 0 sama dengan 0 atau kali ya gitu ya. Terus yang postulat ketiga 1 plus 1 sama dengan 1 ya, atau 1 ini kan plus to OR ya, gerbang OR ya, atau OR 1 sama dengan 1. Nah, terus postulat 4 B4 0 plus 0 ya, ini OR ya, mewakilkan OR itu sama dengan 0. 1 N1 sama dengan 1, ini untuk postulat 5. Terus postulat 6 1 N0 sama dengan, dibolak-balik sama ya, 1 N0 atau sama dengan ekivalen ya, 0 N1 sama dengan 0. Nah, ini N atau kali gitu ya kalau di apa itu untuk memanipulasinya. Terus postulat 7 juga sama, ini berlaku hukum substitutif ya, 1 plus 0 sama dengan 0 plus 1 sama dengan 1. Nah, itu rangkuman dari boolean postulat gitu ya. Nah, oke, aljabar boolean, nah ini di logika proposisi juga ada ya. Nah, ini juga rangkuman dari aljabar boolean. Ini hukum kumulatif ya, teorema 1, hukum kumulatif. A plus B sama dengan B plus A, sama saja ya, dibolak-balik sama. Oke, terus ANB ini bacanya A kali atau ANB ya. Sekali lagi, ini tanda ini OR, ini tanda ini N. ANB sama dengan BNA, sama saja ini. Gitu ya, dibolak-balik ya, kumulatif. Terus hukum asosiatif ya, teorema yang kedua. Nah, oke, associative law atau hukum asosiatif, A plus B itu sama juga dengan
A plus B plus C itu ya bolak-balik sama, walaupun kurungnya dipindah ya, A plus B plus C. Terus yang hukum asosiatif kedua, ANB, NC itu ya sama juga, ANB dalam kurungnya walaupun dipindah ke BC. Itu ya. Terus ini di teorema ketiga, hukum distributif. Nah, kayak gini ya, kita pernah. Jadi ini kalau A kali B plus C itu kan juga sama dengan A kali B dulu, terus ditambah A kali C gitu ya. Nah, ini sama ya. Atau ini ANB plus C itu sama dengan ANB plus ANC gitu. Nah, oke. Terus yang kedua pada distributive law, hukum distributif. Nah, ini A plus B NC itu sama juga dengan A plus B N A plus C gitu ya. Ini hukum distributif ya. Di ini dulu ya. Nah, ini yang di dalam kurung dikali, kalau kali ya dikalikan satu-satu dulu, atau tambahkan satu-satu dulu. Terus hukum identity ya, pada teorema keempat itu A plus A itu sama dengan A ya, kalau A N A sama dengan A. Nah, itu untuk identitas ya, A plus A sama dengan A, N A sama dengan A. Sedangkan untuk hukum negasi ya, negation law, A inverse dalam kurung ya, itu sama dengan A inverse, invert gitu ya. Ini di A aksen ya, atau inverse ya, dibalik sama saja gitu ya. Terus A aksen double, aksen itu sama dengan A ya, A aksen sama dengan A. Terus hukum redudan ya, pada teorema ke-6, A or B and B itu sama dengan A ya. Ya, ini ya, kan ada pengulangan ya. A or A and B sama dengan A. Terus yang kedua, A N A or B sama dengan A. Nah, ini untuk redudan ya, hukum redudan ya. Terus teorema ke-7, 0 plus A sama dengan A ya, 1 NA sama dengan A, 1 or A sama dengan 1, 0 or N 0 NA sama dengan 0 ya. Itu teorema ke-7 ya. Nah, oke. Terus yang ke-8 ya, ke-8 ya, A inverse atau A aksen ya, A inverse plus A sama dengan 1. Terus yang A inverse N A sama dengan 0 ya. Ini aljabar boolenya. Teorema ke-9, A or B A or A inverse and B itu sama juga atau ekuivalen dengan A or B ya. Nah, terus yang A inverse or B itu ekuivalen atau sama dengan A and B. Nah, oke. Nah, terus yang hukum De Morgan, teorema De Morgan ya, A or B inverse, ini dua-duanya ya, dua-duanya di inverse, coret ya. A or B inverse sama dengan A inverse and B inverse. Nah, itu yang De Morgan. Terus yang De Morgan kedua yang pakai N ini ya, A and B inverse sama dengan A inverse or B inverse gitu. Nah, itu aljabar boolean ya. Oke, terus sekarang pada
rangkaian ekivalen nanti bisa ini yang aljabar boolean diterapkan itu ekivalennya apa gitu ya. Jadi untuk mendesain rangkaian logika ya, misalkan pada tipe IC tertentu, nah kita seringkali diminta untuk menggunakan salah satu gerbang saja gitu ya. Misalkan gerbang not N ya, not N atau not OR ya. Jadi untuk memudahkan pelaksanaan desain tersebut ya, untuk melaksanakan desain tersebut maka diberi rangkaian ekivalen dari gerbang not N dan NOR sebagai berikut ya. Jadi nanti di ekivalennya apa gitu ya. Itu contoh ya. Nah, oke. Nah, ini kan simbolnya ini A OR B inverse sama dengan A inverse B inverse. Nah, ini gambarnya gerbang OR ya, tapi ini di inverse di depan sini. Nah, ini A OR B inverse ya, ini seperti ini. Jadi NOR sama dengan inverse N. Terus dengan hukum De Morgan itu ekivalennya sama dengan A inverse N B inverse. Nah, tapi ini dilihat inverse-nya di sini, bukan di depan ya. Per satu ya. A di inverse sendiri, B di inverse sendiri gitu. Jadi NOR sama dengan inverse N ya. Terus berikutnya kesamaan inverse. Ini A dibalik ya. Nah, A dibalik ini. A dibalik menjadi A inverse, itu ekivalennya kalau ke gerbang OR ya. Di AA ya. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini. Nah, ini ya. Hukum identitas ya. A OR A sama dengan A. ANA sama dengan A. Bisa diterapkan di sini. Nanti ini kalau masuk A nih A, itu kan sama dengan A, tapi ini di inverse. Nah, jadi ini satu inputan bisa dibuat dua inputan dengan gerbang OR ya. Terus ini juga ya yang N ya. ANA kan sama dengan A ya. Di sini A masuk sini, tapi di inverse menjadi A inverse. Ini kesamaan inverse. Nah, oke. Terus yang De Morgan satunya lagi, gerbang not N sama dengan inverse OR ya. ANB inverse ini simbolnya seperti ini ya. Kalau yang atas ini kan tadi A OR B inverse ya. Kalau ini ANB inverse ya. ANB inverse itu sama dengan A inverse OR B inverse. Jadinya seperti ini gambarnya. Nah, oke. A ini di inverse dulu, dibalik menjadi A inverse. Ini juga B dibalik, B inverse OR ya, A inverse OR B inverse. Nah, itu sudah disebut kesamaan ekivalen ya. Nah, oke. Ini contoh ya. Contoh. Jadi ada satu rangkaian yang diminta untuk menjadi gerbang N saja gitu ya. Rangkaian di bawah ini menjadi rangkaian yang terdiri dari gerbang not N saja. Nah, yang belum not N yang C ini kan ya, maka kesamaannya adalah seperti ini ya. C ya, ini not N ya. Ini satu input ya, ini dipecah ya. Ini sama juga kan C NC sama dengan C. Nah, yang ini ya. Oke, yang bawah ini. Terus diminta untuk menjadi not NOR saja. Not OR ya. A inverse. Ini A OR semua ya. Yang belum OR kan yang ini. Ini masih not N ya. N ya kali ya.
Ini or sekarang diminta untuk and ya. Nah, oke, jadi ini inverse-nya atau ekivalennya menjadi ini gitu ya, dengan hukum De Morgan tadi gitu ya. Nah, ini contoh ya, contoh untuk kesamaan inverse atau ekivalen yang digunakan untuk membentuk suatu gerbang logika. Jadi kalau dalam IC itu kan dia hanya menggunakan tipe IC tertentu menggunakan not N saja, ada yang menggunakan ke N saja. Oke, itu penjelasan tentang rangkaian ekivalen ya. Oke, semoga bermanfaat dan mudah memahami ya. Oke, semoga sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.